Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Bilangan. Pasalnya yang pertama, saya akan membacakan bagi kita sekalian dari ayatnya yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-54. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi orang-orang Lewi menurut suku bapa leluhurnya tidaklah dihitung di tengah-tengah mereka. Yahweh berfirman kepada Musa dengan mengatakan, hanya suku Lewi, janganlah engkau mencatatnya, dan janganlah menghitung jumlah mereka di tengah-tengah Bani Israel. Tetapi engkau tempatkanlah orang-orang Lewi itu atas tabernakel kesaksian, dan atas segala perabotannya, dan atas semua yang ada di dalamnya. Mereka harus membawa tabernakel itu dengan segala perabotannya. Mereka harus melayani dan harus berkemah di sekeliling tabernakel. Untuk memindahkan tabernakel, orang-orang Lewi yang harus membongkarnya. Lalu untuk memasang tabernakel, orang-orang Lewi juga yang harus mendirikannya. Setiap orang asing yang mendekat harus dihukum mati. Bani Israel harus berkemah, setiap orang dengan kemahnya masing-masing, dan setiap orang dengan panji-panjinya, menurut barisan-barisan mereka. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling tabernakel kesaksian sehingga tidak ada murka ke atas jemaat Bani Israel. Dan orang-orang Lewi haruslah memegang tanggung jawab atas tabernakel kesaksian. Bani Israel melakukan semuanya sesuai dengan yang telah diperintahkan Yahweh kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Pendengar firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara bertema suku yang tidak dihitung. Ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara dari bagian ini. Kita bisa melihat ketika Musa dan Harun pada saat itu melakukan sensus di tengah-tengah seluruh penduduk Israel. Yang Allah sendiri yang memerintahkan supaya untuk menyensus semua orang yang ada di suku Israel. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, suku Lewi pada saat itu diberikan pengecualian yang unik begitu ya. Kalau kita perhatikan di tengah-tengah bangsa Israel, suku Lewi itu tidak dihitung bersama dengan suku-suku lainnya. Yang kita tahu bahwa tujuannya itu untuk kepentingan militer atau mungkin ada pendaftaran umum. Karena mereka sendiri telah Tuhan pilih. Yang tugas mereka itu pada dasarnya itu mereka dikhususkan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan tabernakel dan pelayanan kepada Tuhan. Jadi suku Lewi ini sudah dipersiapkan, sudah dipilih oleh Allah. Mereka dipilih secara khusus untuk mengerjakan pelayanan kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat alasan dibalik pengecualian suku Lewi ini, kita bisa lihat di dalam ayat 47 sampai ke 50. Di sini Tuhan memberikan perintah bahwa suku Lewi itu miliknya Tuhan. Mereka dikhususkan untuk mengurus tabernakel, semua perabotan dan untuk melayani di dalamnya. Jadi mereka sudah dipersiapkan untuk mengerjakan itu semua. Mereka bertugas menjaga, mereka bertugas membawa tabernakel, serta semua peralatan-peralatan suci ketika bangsa Israel itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini menunjukkan apa Bapak Ibu Saudara? Ini menunjukkan bagaimana peran suku Lewi itu begitu penting. Ini menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang dipilih untuk menjaga kekudusan dan penyelenggaraan ibadah kepada Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, di dalam ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana ada perintah selanjutnya yang diberikan mengenai suku Lewi. Kita bisa melihat pada bagian itu secara keseluruhan itu menunjukkan betapa seriusnya bagi umat Israel untuk memelihara kekudusan dan ketertiban di dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang kita bisa melihat
bagaimana peran suku Lewi ini perannya sama atau mungkin mirip dengan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang mengambil pelayanan sebagai majelis dan juga sebagai hamba Tuhan di gereja. Mereka sebagai orang-orang yang mengatur dan menyelenggarakan serta melaksanakan pelaksanaan harian setiap ibadah di dalam gereja. Jadi ibadah gereja diatur sedemikian rupa supaya dapat berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu bukan hal yang bisa dikatakan sebagai hal yang mudah. Bagaimana cara membagi waktu, memikirkan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pelayanan-pelayanan Tuhan di dalam gereja, dan juga memikirkan segala sesuatu yang perlu disiapkan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, setiap kita sebagai jemaat, apakah kita turut mendukung mereka? Seringkali kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang yang mengatakan dirinya sebagai Kristen. Datang ke gereja, kemudian yang dirasakan adalah ingin dilayani dan menerima hormat. Namun Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh lupa firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Bukankah kita seharusnya juga mendukung setiap upaya yang dilakukan para pelayan Tuhan? Bukankah kita juga harus turut ambil bagian di dalam mendukung mereka di dalam pekerjaan mereka? Bukankah justru kita harus menjadi orang-orang yang mensupport, entah itu melalui doa dan juga dukungan-dukungan secara moral di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan mereka kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini ingatkan kepada setiap kita supaya kita belajar untuk kita menghargai setiap majelis yang ada, setiap hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Mereka memiliki tugas khusus di dalam panggilan, di dalam membangun, di dalam mempersiapkan ibadah di hadapan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah setiap kita bersama-sama kita mendorong, kita bersama-sama kita mendukung setiap pekerja Tuhan, setiap pelayan Tuhan di dalam gerejanya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa tidak mungkin gereja dapat berkembang apabila bukan semua anggota jemaat itu memberikan diri untuk kemajuan gereja Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara perenungan firman Tuhan kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur hari ini firman Tuhan ingatkan kepada setiap kami. Bila mana di dalam kehidupan kami bergereja, biarlah kami menjadi umat yang senantiasa teratur, tertib, dan menjunjung tinggi bagaimana kekudusan Tuhan Allah di dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah setiap kami diingatkan untuk senantiasa berdoa untuk setiap majelis, untuk setiap hamba Tuhan, untuk setiap kami sebagai satu gereja, sebagai satu tubuh di dalam Tuhan. Bagaimana kami dapat bersatu dalam membangun ibadah yang baik, bagaimana kami dapat bersatu membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tolong setiap kami ya Tuhan, Engkau yang memimpin kehidupan kami, Engkau yang melihat, Engkau yang mencukupkan segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.